Ini ada sebuah kisah pemirsa, kisah yang mungkin sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang anak yang berusia sekitar 27 tahunan baru selesai kuliah mengambil spesialis kedokteran, sudah lama meninggalkan rumah. Dan pada saat itu dia kembali lagi ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya yang sudah tua, sekitar usia 60 tahun ke atas. Mereka berbincang-bincang di halaman, di taman, di depan rumah. Dan kemudian sang bapak tiba-tiba bertanya kepada anak itu ketika ada seekor burung yang hinggap di sebuah ranting. Maka sang bapak berkata, "Wahai anakku, itu apa?" Lalu sang anak mengatakan, "Itu burung gagak, ayah." Lalu sang ayah kembali mengulangi pertanyaannya, "Itu apa?" Lalu sang anak bingung, karena sang anak ternyata sudah menjawab pertanyaan tersebut. Lalu anak menjawab, "Ayah, itu burung gagak." Lalu ayahnya lagi-lagi bertanya, "Itu apa?" "Ayah, ini burung gagak." Sudah mulai tinggi suaranya. Yang keempat kali, ayahnya kembali lagi bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Anakku, itu apa?" "Ayah, ini burung gagak. Ayah tidak tahu, dari tadi aku sudah menyebutkan burung gagak, burung gagak, burung gagak." Sudah keempat kali dan lagi-lagi ayahnya kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Anakku, itu apa?" Anaknya sudah habis kesabaran. "Itu burung gagak, ayah. Sudah berkali-kali aku ucapkan burung gagak, tapi ayah tidak juga mendengarkannya." Habis sudah kesabarannya. Kenapa? Karena berkali-kali sang ayah bertanya dengan kalimat yang sama dan anak itu menjawab, sehingga dari suaranya yang lembut kemudian menjadi tinggi-tinggi dan menjadi marahlah anak tersebut. Lalu sang ayah hanya tersenyum tipis dan kemudian berjalan dengan tertatih-tatih mengambil sebuah buku di dalam rumah, dan buku tersebut diserahkan kepada anaknya. Tanpa berkata-kata, sang ayah kembali duduk dengan ekspresi yang datar dan tenang. Lalu sang anak merasa kebingungan, buku apa yang ayahku berikan ini? Lalu ia buka buku tersebut dan tertulislah buku harian dari sang ayah bertahun-tahun yang lalu, sekitar 20 tahunan yang lalu, bahwa sang ayah menulis, "Pada hari ini aku bahagia sekali karena anakku sudah berusia 3-4 tahun. Anakku sudah mulai senang sekali bertanya-tanya apa yang ada di hadapannya, apa yang ia lihat." Kemudian anakku bertanya, "Ayah, itu apa?" Lalu aku jawab, "Itu burung gagak." "Ayah, itu apa?" Aku jawab lagi, "Itu burung gagak." "Ayah, itu apa?" Aku jawab lagi, "Itu burung gagak." Sampai sebanyak 27 kali anakku senantiasa berkata dan bertanya, "Ayah, itu apa? Ayah, itu apa? Ayah, itu apa? Ayah, itu apa?" Dan aku menjawab dengan lembut dan penuh dengan kasih sayang, "Itu burung gagak, sayang. Itu burung gagak." Betapa aku sangat menyayangi anakku dan aku paham bahwa ia sedang belajar, bahwa ia sedang ingin mengetahui tentang sesuatu. Maka aku jawab dengan kelemah lembutan. Maka ketika anak tersebut menutup bukunya, berceceranlah air mata yang turun di matanya, bahwa ia sadar bahwa dahulu kala ia pernah juga membuat orang tuanya harus menjelaskan berkali-kali. Namun keadaan sekarang berubah. Ia justru menjadi pribadi yang tidak sabar menghadapi orang tuanya. Lalu bagaimanakah dengan kita? Seringkali tanpa sadar kita merasa bahwa orang tua kita bodoh, orang tua kita kolot, orang tua kita tidak mengerti apa-apa, sehingga kita meninggikan suara kita dengan marah. Kita lupa dahulu ketika kecil pun kita melakukan hal yang sama. Dahulu ketika kecil pun kita tidak tahu apa-apa. Dahulu ketika kecil pun kita menjadi orang yang bodoh, dan orang tua kita senantiasa sabar dalam menghadapi kita. Itulah kisah kesabaran dan amarah.